Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Hai guys. Ketemu lagi guys. Jumpa lagi. Jumpa lagi dengan Johnny kembali. Johnny kembali. Oke bang. Jangan lupa nih guys, tetap protokol kesehatan dijaga 5M. Pokoknya sehat dan bahagia itu prioritas. Itu prioritas utama. Oke bang, sembari Iya. menunggu MotoGP Emilia Romagna Betul. di sirkuit Misano, Betul. kita akan ngebahas beberapa video ya pengisi liburan lah. Iya, pengisi liburan. Lama soalnya masih 2 minggu. 2 minggu lagi. Tanggal 24 ya? 24 Nah, itu Oktober 2021. Menurut Bang Joni nih, Ya. kita nerusin ya pembahasan yang kemarin kan. Betul. Sempat kita bahas bahwa kenapa nih seorang Marc Marquez Marc Marquez itu bisa mempersembahkan Triple Crown mengawinkan 3 gelar juara dunia sekaligus. bagi dirinya sendiri, juara dunia MotoGP. Iya, Untuk Honda 2 gelar ya. 2 gelar konstruktor dan tim MotoGP di musim 2019. Nah, berarti satu untuk pabrikan, satu lagi untuk tim. Iya, Itu. betul. Sementara nih Bang, kalau kita berkaca nih Betul. dari MotoGP 2021, Iya, Fabio Quartararo seharusnya awalnya nih ya, betul. beberapa seri yang lalu diprediksi dia juga ya seenggaknya bisa menggabungkan lah, mengawinkan Betul. Triple Crown Betul. ya sebagai juara dunia MotoGP 2021. Betul. Tapi ya ada beberapa kendala ternyata setelah Banyak. berjalannya beberapa seri. Iya. Tapi mulu nih. Tapi apa? Nah, kenapa nih Bang di 2019 seorang Marc Marquez itu akhirnya bisa mempersembahkan Triple Crown? Jadi kalau kita melihat garis besarnya memang ada 2 hal yang sangat berbeda antara Marc Marquez di 2019 dengan Fabio Quartararo 2021. Kalau kita melihat bahwa Marc Marquez yang sudah melakukan debut di 2013 sangat gemilang sebagai rookie langsung jadi juara dunia, kemudian posisi dia itu langsung menjadi fokus dari HRD sebagai pembalap utama Repsol Honda. Itu untuk di 2013. 2013 sampai akhirnya kemudian berlanjut hingga akhirnya di 2018. Oke. Nah, 2018 kehilangan Dani Pedrosa, kemudian digantikan oleh Jorge Lorenzo. Waktu itu sampai digadang-gadang ini menjadi the team, udah Ya, bener-bener apa best ya? of the best Best of lah. the best ya. Juara dunia, Jorge Lorenzo digabungkan dengan juara dunia Marc Marquez. Jadi memang dari awalnya Marc Marquez ini diplot menjadi seorang pembalap utama dari Honda Racing Company, dan berbeda dengan Fabio Quartararo di mana saat 2019 Marc Marquez ini riset motor, kemudian juga dukungan, dan jangan salah ya Marc Marquez pada saat itu tuh ya menjadi yang utama ketimbang kehadiran seorang Jorge Lorenzo. Ya. Nah, berbeda dengan seorang Fabio Quartararo 2021, dia baru bergabung Yamaha pabrikan musim ini. Kemudian kalau kita tahu, kita sempat mensinyalir bahwa pembalap utamanya adalah Maverick Viñales. Sehingga ya debut awal Fabio Quartararo pun tidak langsung jos seperti layaknya Marc Marquez di 2019. Agak sedikit tertati-tati, baru kemudian di putaran kedua dia bisa cukup bagus, tapi kemudian drop lagi, dan kita melihat ya performa motornya pun tidak sestabil Honda RC23V di 2019 ketimbang Yamaha M1 di 2021 ini. Itu yang 2 hal sepertinya yang membuat akhirnya ya Marc Marquez akhirnya istilahnya sial di Amerika tanpa poin. Sisanya 20, 25, 25, 20, artinya benar-benar top 2 itu menjadi makanan seorang Marc Marquez. Nah, sementara Fabio Quartararo setelah ya tanda petik ada istilahnya Maverick Cabut dari tim. Iya, keributan Maverick Viñales yang dari awal ribut, protes, yang membuat sempat ya panas di kubu ini, membuat Yamaha akhirnya harus baru mulai memfokuskan setelah di putaran ya kita lihat setelah di Portugal itu akhirnya memfokuskan langsung ke seorang Fabio Quartararo. Nah, ini yang akhirnya membuat Quartararo sebenarnya ya ngeri-ngeri sedap juga. Yang awalnya dia diplot menjadi debutan awal bersama Yamaha, tapi tiba-tiba menjadi pembalap utama dari Yamaha. Nah, sialnya lagi kemudian Maverick Viñales ya banyak bikin ulah yang membuat
ya istilahnya konsentrasi terganggu. Dan ini yang membuat juga kita melihat bagaimana Fabio Quartararo bukan tanpa ada tekanan juga, bukan tanpa ada istilahnya tekanan dari luar media yang seakan-akan kemudian terus mengulik mentalnya. Dan bahkan berkali-kali juga, lu ada masalah nggak dengan kepergian Maverick Vinales? Ini kan ya sebenarnya ya kalau pamannya melihat jawaban Quartararo saat itu memang agak sedikit mengejutkan bagaimana dia di awal berfoto-foto bareng menunjukkan kekompakan tim, tapi pada saat ditanya kepergian Maverick Vinales dia bilang nggak masalah karena di MotoGP ini adalah ya olahraga individu di mana si pembalap yang menjadi utama tidak berpengaruh pada orang lain. Padahal jangan lupa di kompetisi MotoGP ini tidak hanya gelar juara dunia pembalap, tapi ada tim dan ada konstruktor. Nah, dari dua hal ini yang menyebabkan ya setidaknya Marc Marquez waktu 2019 istilahnya lebih bisa fokus dan konsentrasi meskipun tanpa bantuan rekan setimnya untuk mencetak banyak kemenangan. Dan jangan lupa di 2019 berbeda dengan 2021 di mana tim-tim yang lain pada saat itu agak sedikit kesulitan. Bagaimana Ducati harus meracik komposisi Dovizioso dengan Petrucci. Kemudian Valentino Rossi dan Vinales waktu itu masih keteteran. Ini kok belum ketemu settingan. Dan juga ya KTM saat itu pun belum masih meracik. Nah, di 2021 ini bagaimana kita lihat Ducati yang cukup mampu merajai, kemudian juga KTM mampu keluar, Aprilia memberikan tekanan baru. Artinya ya Marc Marquez pada saat itu bener-bener kalau saya pikir ya one man show di mana saat dia punya talenta cukup bagus, bagaimana dia disupport dengan motor yang sangat apik sehingga tidak mendapat perlawanan berarti dari pabrikan-pabrikan yang juga masih bermasalah. Nah, berbeda di 2021 ini Quartararo udah sih dia pertama kali bergabung dengan Yamaha, awalnya bukan sebagai pembalap utama, tiba-tiba dia mencetak kemenangan kemudian diplot menjadi pembalap utama. Dia tidak ada dukungan, kemudian rival-rival dari motor MotoGP yang lainnya cukup kuat. Ini yang akhirnya membuat agak timpang kalau membandingkan Quartararo dengan 2021 dengan Marc Marquez di 2019. Karena gini Bang, ini sebenarnya agak menarik nih kalau kita bicara tentang Fabio Quartararo. Betul. Di saat ini nih ya. Iya. Tadi Bang Joni bilang ada beban tertentu nih. Betul. Dari Fabio Quartararo. Gua ngelihatnya nih Bang, sejak awal, memang udah ada beban nih Bang. Iya. Salah satunya ya, yang tadi yang Joni bilang bahwa ini bebannya itu makin sangat besar ketika ada Maverick Vinales yang ya berbuat ulah. Betul. Dan juga pindah dari Yamaha ke Aprilia. Betul. Itu salah satu beban juga. Tapi sebelum itu ada juga bebannya Bang. Ya. Beban ketika Fabio Quartararo menggantikan seorang Valentino Rossi. Oh iya. Yang tadi Bang Joni bilang juga bahwa tekanan dari media nih. Iya. Yang akhirnya seolah membandingkan lu gimana pencapaian lu jika dilihat dari ketika Valentino Rossi di Yamaha pada awalnya 2004. Malah kalau mamanya bandingkan Rossi 2004 ya sama kayak Marc Marquez 2019. Itu. Jadi apa ya? Iya memang sih ada tekanan yang dialami oleh Fabio Quartararo. Betul. Karena nyaris banget nih sebelum MotoGP Styria ya. Itu udah ya ada kemungkinan bahwa Fabio Quartararo bisa nih menggabungkan Triple Crown. Tapi ya lagi-lagi Ducati tiba-tiba muncul ya Bang. Tim Ducati benar-benar luar biasa lewat Jack Miller, lewat Bagnaia, kemudian Jorge Martin. Iya. Jadi kalau kita melihat memang sebenarnya Quartararo tidak ambil pusing kalau membahas soal bagaimana posisi dia saat ini bila dibandingkan menggantikan posisi Valentino Rossi. Karena kalau pamannya hal itu sebenarnya kan ini bermuara pada kiprah dari seorang Lin Jarvis, managing directornya Yamaha Motor Racing, bahwa sebenarnya Valentino Rossi itu kan ditanya lebih dulu. Tanya lebih dulu mau bertahan di tim pabrikan atau enggak. Cuman Valentino Rossi pada saat itu kan masih belum mau ngasih keputusan. Betul, dan saat itu dia bersikeras bahwa patokannya itu adalah saya harus melihat 5 ronde awal. Kalau kemarin 5 ronde awal dirasa cukup kompetitif, baru dia akan memutuskan untuk tampil. Dengan kata lain akhirnya oke lah kata Lin Jarvis. Saya hargai keputusannya Valentino Rossi, tapi kan Yamaha punya istilahnya
greget dan juga punya ambisi untuk bisa memadupadankan pembalap muda. Makanya seizin Valentino Rossi, Yamaha kemudian merekrut Fabio Quartararo disandingkan dengan Maverick Viñales. Ya. Alih-alih Maverick Viñales bisa yang sudah lebih dulu dan juga performanya cukup, ya saya bilang sih bagus juga di Yamaha, bisa istilahnya membuat dynamic duo di Yamaha pabrikan. Sayangnya ternyata di pertengahan jalan ada masalah. Itu yang setidaknya saya rasa Fabio Quartararo pun tidak ingin sebenarnya ada kekacauan ini, dan dia sebenarnya berusaha untuk fokus menjalankan porsinya dan sampai saat ini cukup bagus. Cuman permasalahannya dengan ketiadaan istilahnya sidekick yang mumpuni. Ada sih sekarang katakan disandingkan dengan Franco Morbidelli. Sayangnya Franco Morbidelli masih di bebat cedera lutut kanan. Naik kanan kiri ya? Kiri. Nah, itu. Oke, jadi ternyata ada beberapa faktor lainnya juga ya. Faktor lain betul. Yaitu kalau kita berkaca di 2019, Marc Marquez itu sekitar meraih 12 kemenangan. 12 kemenangan pertama. Betul. Dan juga 5 untuk podium kedua. Sisanya ya udah itu. Iya, yang satu kali DNF itu juga gagal kesalahan di tikungan 12. Itu yang bikin ya yang gelar kemarin akhirnya direbut kembali di Amerika. Iya. Nah, poin saat itu juga sekitar 420. Itu menjadi poin tertinggi. Rekor tertinggi dalam sejarah MotoGP 4 tak. Nah, itu dia. Jadi jelas beda tuh ya, Bang? Nah, beda. Sementara Quartararo saat ini baru mencetak sekitar 5-6 kemenangan. Betul. Sementara Marc Marquez 12 kemenangan. 12 kemenangan. Ini dominasinya udah beda banget nih sebenarnya. Ya paling, ya setidaknya juga memperlihatkan bahwa istilahnya upaya, kan kalau pembalap sih sebenarnya menjalankan apa tugasnya. Ini upaya dari tim pabrikan, terlebih Honda pada saat Marc Marquez itu luar biasa full support dibandingkan dengan saat ini. Bagaimana ya? Quartararo baru akhirnya di full support kan belakangan gitu, setelah ada kasus Maverick Viñales yang bikin masalah. Tapi juga jangan lupa bahwa Valentino Rossi pun sempat mengeluh karena meskipun dia memutuskan resmi pensiun tahun ini, padahal kan kontrak dia dengan tim Yamaha pabrikan tidak diberikan update terbaru, hanya disediakan ya udah ya perangkat yang telah ada. Padahal awalnya Valentino Rossi pun diplot untuk memberikan feedback, masukan untuk pengembangan Yamaha di tahun depan. Jadi kalau saya melihat memang entah nih apakah Yamaha memang terkenal jelimet dibandingkan dengan rivalnya Honda dan bahkan kalau kita bandingkan dengan Suzuki, wah begitu solidnya ya antara input dari pembalap, kemudian respon dari pabrikan dan ya ini yang sepertinya yang menjadi kendala buat Yamaha, antara feedback dari pembalap, respon dari pabrikannya kurang begitu instan lah gitu, nggak auto feedback. Kalau mungkin diperbaiki, saya rasa Yamaha akan bisa lebih jos lagi di kedepannya. Oke, tapi ya sebenarnya nggak menutup kemungkinan ya Bang, bahwa Quartararo di tahun ini ada kemungkinan untuk meraih nih, mengawinkan 3 gelar. Triple Crown itu. Betul. Karena selisih poinnya sih memang agak sedikit-sedikit nih. Betul. Masih 9 poin untuk di konstruktor. Ya, jadi kalau di klasemen pembalap, ya dia match point nanti nih. Dia Romanya tinggal finish di ya nggak usah jauh-jauh di belakang Fabio Francisco Bagnaia juga aman. Nah, mungkin tugas beratnya adalah di konstruktor dan di tim karena selisih poinnya 9 dan 3. Ini ya mau nggak mau, kalau seandainya Jack Miller dan Francisco Bagnaia bisa terus finish di depan Quartararo, udah itu 2 gelar itu bisa diambil sama Ducati. Betul. Karena konstruktor juga masih dipegang sama Ducati saat ini ya. Di atas. Setelah di MotoGP Amerika ini. Betul. Konstruktor dipegang Ducati, tim juga dipegang sama Ducati Lenovo. Iya. 9 untuk konstruktor, 3 selisihnya 3 untuk tim. Emang butuh kayaknya peran Franco Morbidelli mesti ya mudah-mudahan aja nih setelah agak jeda 3 minggu mungkin cedera lututnya sudah lebih mereda lagi sembuh sehingga dia bisa memberikan bantuan buat Quartararo mengawinkan 3 gelar di MotoGP musim ini. Oke, apalagi kita bicara tentang
MotoGP Emilia Romagna di sirkuit Misano. Franco Morbidelli tahun lalu juga mencatatkan Betul, bagus di situ. Iya. Terus setelah itu Portimao. Portugal. Betul. Franco Morbidelli bagus juga punya catatan bagus di situ. Ya, sebenarnya ada sedikit harapan nih untuk Fabio Quartararo bersama Yamaha dan juga tim Monster Energy untuk tampil lebih bagus di dua seri tersisa. Jadi dia tuntaskan dulu ambisi pribadi jadi juara dunia. Kalau berhasil mungkin dia bisa lebih enteng, lebih plong. Lebih plong, lebih liar dia. Oke, jadi itu ya Bang. Siap. Sedikit kesimpulan lah ya. Ya. Bahwa ini agak beda nih agak kasusnya. Beda, betul. Jika bicara tentang 2019 ketika Marc Marquez memiliki atau mengawinkan Triple Crown dengan Quartararo saat ini. Iya. Yang ingin menggabungkan Triple Crown. Jadi bebannya dan tekanannya lebih berat Quartararo di 2021 ini dibandingkan Marc Marquez di 2019. 12 kemenangan untuk Marc Marquez di 2019. Betul. Ya, Quartararo masih harus meraih kemenangan untuk memberikan hal itu. Oke Bang, siap. Guys, ya itulah sedikit pengisi liburan ya. Isi liburan. Iya. Masih 2 minggu lagi guys. Staycation, staycation. Kayak Franco Morbidelli dong. Iya. Staycation di rumah aja nunggu pulih gitu. Oke. Saya Kabudiansyah dari Autores ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit. Saya Junilono Mulia dari motorplusonline.com turut pamit. Sampai ketemu guys. Sampai ketemu.